An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibis sha'imu 'alal muftiri walal muftiru 'alas shaimi rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an ia berkata, kami bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Nah, ya, lain dengan tadi bepergian, puasanya sangat panas, semua sahabat tidak puasa kecuali Nabi. Ya, ini juga dalam bepergian. Tapi sahabat-sahabat Nabi ada yang berpuasa, ada yang tidak puasa. Yang tidak puasa jangan mencela yang berpuasa. Yang berpuasa jangan mencela yang tidak puasa. Ya, karena puasa urusan dia dengan Allah. Ya, itu lain podo-podo musafir tadi. Kalau zaman Nabi ini musafir tapi sebagian ada yang puasa, sebagian tidak. Lah yang tadi dalam musafir tadi semua tidak puasa, yang puasa Nabi saja. Nah ini. Ada kejadian dalam keadaan puasa, Nabi itu ada rubung-rubung, oh baik ada orang semaput, ada orang pingsan. Terus Nabi tanya, kenapa itu pingsan? Sahabatnya mengatakan, puasa ya Rasulullah. Oh, Nabi mengatakan, orang yang berpuasa tidak lebih baik daripada yang tidak puasa dalam keadaan safar. Ya. Jadi orang yang musafir itu, orang yang puasa dan orang tidak berpuasa, itu bukan berarti yang puasa lebih baik daripada yang tidak puasa. Ya kan? Itu jawab, wah nah aku poso. Alam mau neng Jakarta, neng numpak pesawatnya aku poso. Nah yang lain tidak puasa. Maka yang puasa jangan mencela yang tidak puasa. Ya. Karena Nabi mengatakan orang dalam keadaan musafir berpuasa tidak lebih baik daripada musafir yang tidak puasa. Teksnya sama-sama baiknya. Ya, mau musafir yang tidak puasa dia apa dikira bebas? Nanti hari lain harus diganti. Itu namanya rukhsah, keringanan. Nah, itulah masalah puasa. Ya, karena itu kalau nanti sudah ada musafir, puasa boleh, tidak puasa boleh. Tapi bukan berarti kalau saudara milih puasa lebih baik daripada yang tidak puasa, tidak. Ya. Tidak puasa nanti hari lain harus kamu ganti lah gitu loh. Apalagi halaman 10 hadis yang paling bawah. An Aisyah wa Ummi Salamata zaujajin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahuma qalata in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin fi Ramadan tsumma yasumu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah dan Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya berkata, sesungguhnya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada waktu subuh di bulan Ramadan masih dalam keadaan junub karena persetubuhan, bukan karena mimpi, kemudian beliau tetap berpuasa. Dalam hadis tersebut dijelaskan keadaan junub karena persetubuhan, bukan karena mimpi, beliau tetap berpuasa. Sedangkan saya malam sebelum sahur sempat bermimpi bersetubuh sampai mengeluarkan mani. Apakah saya harus segera mandi janabat sebelum waktu subuh agar bisa melanjutkan puasanya, Ustaz? Apa maca hati surah mudeng ngono piye? Ya. Lawang itu tenanan orang mau mimpi, nek mimpi ra etok-etokan. Nabi tadi dalam keadaan junub tenanan karena bersetubuh. Jadi bukan sekedar mimpi. Itu saja ya, masuk waktu subuh itu
Kan mesti masuk poso. Waktu subuh kan udah masuk puasa itu. Nabi belum mandi. Tapi terus puasa gitu loh. Memang tidak ada syariat mandi untuk puasa, itu enggak ada syariat. Ya syariatnya wong Jawa nek arep poso kudu padusan. Gitu kan? Padusan. Wah, aku nggak ngirung padusan ini. Jam 10 bengi adus, soalnya nggak mau rung padusan. Jadi yang disyariatkan mandi itu bagi orang yang berhadas besar mau mengerjakan sholat. Nah, Nabi tadi berhadas besar, bulan Ramadan, sudah masuk waktu subuh, Nabi belum mandi. Tapi puasa. Nah, karena puasa nggak ada syariat harus mandi. Nah, itu nanti setelah Nabi mau sholat baru mandi. Itu mengandung arti bahwa orang yang dalam, karena ukhilalakum lailatas syam rafatu ila nisaikum. Jadi bulan Ramadan ini tidak dengan suami istri jodohan, tidak. Jauh-jauhan tidak. Halal di malam hari, halal. Nah, kalau kamu kumpul di malam hari, tidak kok sebelum sahur harus sudah mandi. Ya, nanti adzan subuh kamu puasa baru mandi boleh. Ya, boleh. Adzan subuh belum pada adzan subuh sudah masuk puasa. Puasanya terus puasa. Nah, sholatnya tunggu mandi dulu baru sholat. Puasanya terus puasa. Jadi tidak kok kumpul malam-malam jam 2 atau jam 1 istrinya menolak. Wah, aku sesuk mau aduse kok. Bengi-bengi jam 1 adus, sesuk aduse. Ya. Lah sesuk salat subuh boleh puasa itu boleh. Nah, apalagi kamu cuma mimpi, wong itu tenanan aja, dijarak berhadas besar saja. Terus puasa kok, apalagi mimpi tidak jarak. Jadi kesimpulannya, orang berhadas besar boleh menjalankan puasa walaupun belum mandi. Baru ketika akan sholat wajib mandi. Itu aja. Apalagi? Halaman 12 yang paling atas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau lalu berkata, "Wahai Rasulullah, saya binasa." Beliau bertanya, ada apa engkau?" Ia berkata, "Saya menyetubuhi istriku di waktu aku puasa Ramadan." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mempunyai budak yang bisa kamu merdekakan?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Apakah kamu mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Apakah kamu dapat memberi makan 60 orang miskin?" Ia berkata, "Tidak." Abu Hurairah berkata, lalu orang tersebut diam di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami dalam keadaan seperti demikian itu, tiba-tiba dibawakan 1 arok kurma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun arok maksudnya adalah miktal, yakni keranjang. Beliau bersabda, "Di mana orang yang bertanya tadi?" Ia menjawab, "Saya." Beliau bersabda, "Ambillah ini dan sedekahkanlah." Ia berkata kepada beliau, "Apakah kepada orang yang lebih fakir daripada saya, wahai Rasulullah?" Demi Allah, di antara 2 tepian kota Madinah, yang ia maksud 2 tanah berbatu hitam, tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sehingga nampak gigi taring beliau. Kemudian beliau bersabda, "Berikan makan keluargamu dengan kurma itu." Setelah saya membaca hadis riwayat Bukhari ini, saya teringat kurang lebih 5 tahun yang lalu sebelum saya ngaji di MTA ini, saya sudah sholat dan juga sudah puasa, tapi ketika saya puasa, pada pagi hari, saya mencampuri istri saya setelah sahur. Yang saya tanyakan,
apakah saya harus bertobat atau saya harus memberi makan 60 orang miskin, Ustaz? Tidak. Ya, setelah sahurmu jam piro. Nah, itu tadi mencampuri istri dalam keadaan berpuasa. Sudah puasa ya siang hari pokoknya atau pagi hari, tapi sudah masuk waktu puasa. Lalu kalau kamu mencampuri istri tadi sampai sahurmu jam 3:30 misalnya, sekarang subuh jam berapa? 4:30. Ya saja mau para rampung. Nah, itu kan. Jadi kalau campuri tadi sebelum masuk subuh, itu enggak apa-apa. Aku coba nek subuh ditutuke terus. Nah, itu baru kamu kena dosa. Ya lah. Wis ngerti subuh itu udah puasa kok. Nah, nanti kena seperti ini, mencampuri istri di waktu puasa. Kalau habis sahur itu belum puasa, wong imsak itu masih boleh nyampuri kok. Imsak, wis arep rampung Ibu. Namanya itu ya. Makan boleh, tanduk minum boleh, wis imsak kuwi. Jadi kalau imsak terus makannya sereke, mau minum ndak jadi, ndak. Jadi imsak itu masih boleh. Jadi kalau kamu habis sahur itu berarti belum puasa, baru habis sahur. Sebelum, walaupun tadi selesai sahur, urung masuk subuh, tambah minum lagi boleh, tambah makan lagi boleh, itu belum puasa. Apalagi penting dong, ngaji itu penting kan? Yo. Halaman 8. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, ketika dalam suatu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kerumunan orang dan seseorang telah dinaungi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa ini?" Mereka menjawab, "Orang yang berpuasa." Maka beliau bersabda, tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam bepergian. Yang ditanyakan, saya petani, pada bulan Ramadan ini bersamaan dengan menggarap sawah dan juga dimintai tolong tetangga untuk membajak sawahnya. Saya tetap berpuasa walau kadang berat menjalankannya. Apakah itu juga bukan termasuk kebajikan berpuasa karena menjalankan puasa dengan bekerja berat, tetapi saya menjalankannya kuat sampai maghrib, karena kami bekerja pagi jam 5.30 sampai jam 11, nanti pulang zuhur, istirahat, kembali lagi jam 14 sampai jam 16.30, dan itu sudah terbiasa, Ustaz. Jadi pekerjaan itu sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa, maka kerja berat seperti itu pun biasa kan gitu kan. Biasa, tidak merasakan berat untuk puasa. Ya, kalau berpuasa tidak merasa terberat. Tidak rekoso banget, ya tidak boleh tidak puasa. Walaupun pekerjaannya berat, tetapi karena sudah biasa. Ya, saya contohkan kan, ada orang yang pekerjaannya tukang batu, walaupun panas-panas di atas semua. Karena sudah biasa berpuasa, itu ya tidak puasa. Dia ya puasa, tidak apa-apa. Karena apa? Tidak merasa berat. Ya, tidak merasa berat. Yang boleh tidak puasa itu walalladzina yutiqunahu, orang yang merasa berat. Puasa berat sekali, walaupun dipaksa-paksa ya, tapi sangat terkoso. Nah, itu boleh tidak puasa. Nah, kalau sudah memang pekerjaan seperti itu tiap hari dikerjakan, sudah biasa. Ya, mengerjakan garap sawah neng sawah panas ngelak ya biasa, neng kelak biasanya bisa tak tahan sampai nanti waktu istirahat tidur siang, nanti sore berangkat lagi ya tidak apa-apa sampai jam 5 ya, ternyata kuat gak apa-apa. Ya kalau begitu ya tidak boleh, tidak puasa, harus puasa. Lain dengan musafir. Kalau kategori yang saudara tanyakan tadi, yutikunahu, orang yang merasa rekoso untuk berpuasa. Tapi kalau musafir tadi tidak ada hubungannya dengan rekoso atau tidak rekoso. Yang penting kamu musafir. Orang musafir boleh puasa, tidak boleh puasa. Boleh puasa, boleh tidak puasa. Kalau kamu musafir puasa, dikatakan Nabi, laisa minal birri shaum fis safar.
Ya. Di situ diterangkan tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam bepergian. Maksudnya orang yang musafir puasa dengan orang musafir tidak puasa itu bukan lebih baik yang puasa, sama-sama baiknya. Maka dikatakan yang puasa jangan mencela orang yang tidak puasa. Yang tidak puasa itu ya punya tanggungan nyaur kok nanti kok. Jangan mencela kamu. Nah aku pilih poso, ya puasa enggak apa-apa. Aku ora. Nah yang puasa dengan tidak puasa baik mana? Baik semua. Sebab tidak mungkin sesuatu yang tidak baik dibolehkan oleh agama. Maka puasa ya baik, tidak puasa ya baik. Yang puasa tidak lebih baik dari yang tidak puasa. Sama-sama baik. Kalau saudara tadi bukan apa itu? Seperti ini rusaknya karena beratnya tadi. Apalagi kalau sedang puasa apabila berwudu apakah tidak memakai berkumur-kumur Ustaz? Kalau naik kumur bau kesturinya hilang. Tadi sudah diterangkan ngantuk kamu tadi ya. Tadi sudah saya terangkan lah kok ditekokke. Ya. Berkumur, gosok gigi itu boleh walaupun puasa. Lah kalau gosok gigi pakai tapal gigi, Pepsodent, apa-apa, boleh apa enggak? Boleh, tapi jangan dimakan. Kan itu saya tadi. Boleh. Jadi orang kok nganggo dari hadis wis giginya ndak digosoki, baunya ini lebih harum daripada bau kesturi bagi Allah. Nanti kalau saya gosok baunya hilang, wah nanti baunya berkurang nanti. Apalagi